Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini alhamdulillah ya masih diberi kesempatan untuk bisa bangun pagi ya, menikmati hidup yang indah ini teman-teman ya. Ya kita terima kasih ya kepada Yang Maha Ulas Asih, Yang Maha Penyayang, yang selalu menyayangi kita ya, tiada henti ya. Dari awal kita lahir hingga sampai saat ini teman-teman ya, selalu memberikan kita hujan kasih sayang. Ya kita hanya perlu sadari saja ya, bahwa ternyata Yang Maha Ulas Asih ini selalu ada ya di dalam diri kita, memberikan segala apa yang kita butuhkan, karena kita tidak pernah sadar hingga ya tidak pernah menyadari ya bahwa kasih sayang yang tak terbatas, tak terhingga ya ada di dalam diri ya Yang Maha Ulas Asih itu teman-teman ya. Nah hari ini saya mau bahas teman-teman ya, untuk teman-teman yang sedang bingung ya, gimana sih mas cara belajar kotoba atau kosakata untuk bahasa Jepang ya. Ya ini contohnya ya, karena adanya bukunya ini PDF-nya ya. Di sini saya akan coba bahas ya, buku apa sih yang cocok untuk belajar kosakata bahasa Jepang. Kalau memang target teman-teman ingin lulus ujian bahasa Jepang seperti JFT Basic A2, JLPTN 4 ya, teman-teman yang baru belajar ya. Saya juga masih belajar, teman-teman masih baru ya. Atau ingin belajar JLPTN 3, ingin lulus JLPTN 3 tesnya ya. Ya, saran saya yang pertama teman-teman ya, teman-teman tidak usah belajar kanji ya, huruf kanji kan. Buku Somatome ini kan ada part atau buku yang khusus untuk kanjinya. Itu sampean kalau menurut saya ya, kalau saya belajarnya itu saya nggak belajar kanji teman-teman ya, langsung saja belajar yang vocabulary itu teman-teman ya, goi ya. Jadi khusus kotoba. Selain buku Somatome ada buku Shinkansen Masta juga teman-teman ya. Ini ya Shinkansen Masta teman-teman ya. Goi, kotoba, cuma ini buat N2. Nah, kenapa kok saya sarankan langsung kotobanya saja, nggak belajar kanji? Kalau belajar kanji, satu, selain menghabiskan waktu, kalau kanji kita hanya belajar per huruf teman-teman ya. Misalkan kanji ini ya go-nya saja, nanti belajar ininya doang ya, maknanya, terus jelimet lah pokoknya teman-teman ya. Bunyi apa namanya, hongyomi, kungyominya ya segala macam ya. Kanjinya itu cara tulisnya itu menurut saya menghabiskan waktu teman-teman, kurang efektif kalau menurut saya teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman mau belajar buku kanjinya khusus ya monggo ya, nggak ada paksaan, itu lebih baik kalau teman-teman punya banyak waktu teman-teman ya. Nah kalau saya sarankan ya langsung belajar goi-nya, kalau goi atau kotobanya ini sudah mencakup kanjinya juga gitu. Gimana caranya? Nah ini ya, ini ada buku Somatome dan buku Shinkansen Masta ya. Ini yang sering direkomendasikan sama senpai-senpai tachi yang ada di YouTube ya. Ya ada yang mereka lulus pakai Somatome, ada yang mereka lebih merekomendasikan pakai Shinkansen Masta ya ada. Jadi cocok-cocokan teman-teman ya. Kalau saya belajar kotoba, yang pertama saya ambil yang kotoba di Somatome teman-teman ya. Ini Hongo Somatome. Jadi belajarnya seperti ini teman-teman. Saya lihat mokujinya ya, daftar isinya dulu. Ini kan mokuji daftar isinya. Nah enaknya kalau Somatome itu dia satu babnya itu ada listnya gitu. Misalkan di bab 1 itu ada 7 hari ya. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi satu bab itu seminggu ya. Jadi kita belajarnya enak. Satu hari ini belajar yang hari pertama ini ya, satu Ichi-Nichi-me ya. Jadi ini dalam satu minggu kita belajar 7 bab. Satu babnya satu hari gitu. Jadi ini kan ada 8 minggu ya. Ya 8 minggu berarti ya 2 bulan belajar kosakata kotobanya ini. Nah ini disesuaikan, misalkan kita mau belajar sebulan berarti kan 4 minggu. Ya berarti satu harinya kita belajar 2 bab gitu aja. Jadi kita bisa target gitu. Jadi nanti saya belajar, misalkan saya mau sebulan nih kosakata kotobanya, ya udah nanti saya belajarnya tiap hari 2 bab. Bab 1 ini ya Ichi-Nichi ya, apato o sagashiteimasu. Terus bab 2 yang kamehi koshi wa taiheng desu gitu ya. Hikoshi itu pindahan teman-teman ya. Kame itu hari pindahan itu melelahkan ya. Kalau pindah-pindah ya memang lelah ya. Kalau ini Nichime ya, kalau ini walah salah, ini nih kame futsukame. Jadi bab 2 Hikoshi wa taiheng desu. Kalau pindah itu susah teman-teman ya. Kalau ini Ichi-Nichi-me bab 1 apato sagashiteimasu, mencari kontrakan ya, apato gitu. Nah ini saya satu hari 2 bab, misalkan saya mau belajar cuma sebulan aja. Jadi tergantung teman-teman ya, depending sama sampean pengennya seberapa cepat belajarnya. Kalau mau santai ya 2 bulan belajar kosakata, satu hari 1 bab gitu. Nah gitu. Yang kedua ya dilihat daftar isinya ada berapa bab. Nanti tinggal dibagi sama sampean nih, belajarnya mulanya berapa bulan dari sebelum hari H. Misalkan 4 bulan sebelum hari H ya santai aja, kotoba 2 bulan gak apa-apa. Nanti bulan ketiganya belajar dokai, bulan keempatnya belajar cokai gitu bisa. Semakin lama belajarnya sampean dari hari H itu semakin baik. Jadi nggak gerasa gerusu, nggak kesusu, ya nggak buru-buru. Nah kalau bagusnya di Somato Media itu ada gambar-gambarnya teman-teman ya. Jadi lebih komunikatif gitu, lebih gampang. Misalkan ini bab 1 teman-teman ya. Minggu pertama ini tentang Tanoshiku kurashiteimasu ka. Hidup sampean tuh menyenangkan enggak? Ini minggu pertama ya. Sampean menikmati enggak hidup sampean itu ya. Nah, ini bab 1 teman-teman ya, apa tuh sagashiteimasu. Jadi ada cuplikannya dulu ini ya, gambar orang lagi nyari apa tuh, ini yang punya apa tuh nawarin gimana di sini aja enak, ini pemandangannya bagus katanya gitu kan. Ini ada leafletnya ya. Kayak iklan selebaran gitu ya, apartemen. Ada ini kan kanji-kanjinya gitu teman-teman ya. Nah di sini daftar kosakatanya. Kalau saya enaknya di Somato Media ada terjemahannya artinya ya. Misalkan ini cirasi ya atau bira, artinya leaflet. Leaflet itu ya iklan selebaran ya. Jadi kalau sampean sudah paham bahasa Inggris enak, menerjemahnya lebih gampang. Jadi biasanya ini tak ketik di Anki Droid teman-teman ya. Jadi saya input di Anki Droid beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Misalkan ini ada cintai apato yang disewakan gitu, rental apartment ya. Nah kayak gini kan, cintai kan, jadi ada kanjinya. Kita nggak usah belajar buku khusus kanji, langsung aja kotobanya kita sambil menghafalkan kanji seperti itu. Jadi ini nanti saya ketik di Anki Droid, jadi sambil ngetik itu saya sambil mengingat. Jadi selain mengingat belajar dari bukunya ini ya, pas ini kan kita baca nih. Terus step kedua kita input, kita ketik di Anki kan, kita juga sambil ngetik kan ngingat lagi tuh. Jadi tahap kedua ngingat ya.
Nah setelah diketik di save nanti kan direview lagi, ngingat lagi, jadi semakin sering mengingat gitu daripada kita tulis ya di kertas sampai seratusan kali ya, berkali-kali. Mending kita ketik saja di Angkidroid, lebih simple. Jadi sambil bikin kartu di Angkidroidnya, aplikasi Angkidroidnya, kita sambil belajar gitu. Ini aja isi manual aja sendiri gitu sambil belajar. Soalnya ketika ketik juga kita sambil menghafal lagi gitu. Jadi lebih mudah diingat dan nggak gampang lupa teman-teman ya. Ini nanti diinput semua gitu. Udah, ini bab 1 cuma segini doang tuh, sudah tuh. Nah setelah diinput semua, nanti misalkan teman-teman di luar lagi di nongkrong di koeng, di taman, atau sedang ada di Densa ya, di dalam kereta, kan anget enak ya, buka-buka aplikasi Angkidroidnya sambil ngapalin yang sudah diinput. Nah kalau sempat di rumah ini kalau sudah diinput kan sampai ngapalin tuh, sudah hafal sampai kerjakan tugasnya ini. Latihan ngerjain tugas di sini gitu. Yang nomor 3 ya, latihan di rumah, di kamar ya, tugas-tugas soalnya. Kalau yang kedua diinput di Angkidroid terus dihafalkan di manapun sampean berada, soalnya aplikasi Angki kan tidak harus online, offline pun bisa. Kecuali kalau sampean di pabrik lagi kerja ya nggak bisa sampean review Angki ya. Pokoknya di luar jam kerja sampean bisa dimanapun berada, di toilet mau di mana aja bisa. Nah kalau sudah belajar nih sampean ngisi ini latihan soal, nanti kunci jawabannya ini ada di halaman berikutnya. Ini latihan soalnya kan 1 sampai 8 ya. Nah jawabannya ada di sini teman-teman, di bab berikutnya nih. Nah ini jawaban dari kunci jawaban dari bab pertama. Ini kan Ju sampai Jino kotae kan jawaban halaman 13. Nah ini kan halaman 13 ini nih. Mana ya? Nah ini kan 13 nih. Di sini juga udah dikasih keterangan kotae wa peji jugo. Jadi jawabannya ada di halaman 15. Kita cari 15. Nah ini halaman 15 ya, ini jawabannya gitu. Jadi nggak usah lihat dulu jawabannya, enaknya buku ini gitu ya, jawabannya tuh di halaman berikutnya. Jadi sampean nggak bisa cheat ya, nggak bisa cheating, curang. Jadi sampean jawab ini dengan jujur ya latihan soalnya, seperti itu. Jadi pelan-pelan aja, alon-alon, yang penting kelakon. Yang penting istiqomah dikit-dikit, tapi terus setiap hari, jangan setiap hari tuh belajarnya tuh naik turun ya, giliran pas mau tes baru ya belajar beneran gitu. Akhirnya ya cuman H-1 belajarnya ya gimana mau lulus teman-teman ya. Itu ya sama saja mimpi teman-teman ya. Yang ada malah gugup sampai ya bingung ya gimana jawabnya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dikit-dikit aja. Kalau misalkan sebab kelihatannya berat ya, sebab sehari aja udah, nggak usah sehari 2 bab gitu. Ini kan udah bab kedua enak gitu teman-teman ya. Yang nomor 3. Terus yang keempat, setelah misalkan ini ya, satu buku sudah saya input semua di aplikasi Angkidroid, biasanya saya cek-cek juga di Shinkansen Master kosakata yang nggak ada di Somatome, saya masukkan gitu. Soalnya kan kurang lebih sama kosakatanya ya. Cuma karena dia temanya mungkin beda, diacak-acak. Nah gini, kalau Shinkansen Master tuh gini teman-teman, nggak ada terjemahan artinya, nggak ada, langsung huruf Jepang semua, kanji, hiragana gitu. Ya sampean cari sendiri nih artinya. Misalkan ini soseng, sisong. Nah dicari nih artinya di kamus apa. Soseng itu leluhur, sisong itu keturunan teman-teman ya. Kayak gitu. Ini kan nggak ada nih di Somatome. Ya udah saya masukin ke aplikasi Angkidroid. Jadi
di aplikasi Anki saya itu kartunya ya gabungan antara Somatome dan Shinkansen Masta, teman-teman. Soalnya semakin banyak kosakata yang kita tahu, kita semakin mudah memahami pertanyaan-pertanyaan di soal JLPT, teman-teman. Pelurunya kan kosakata ini ya. Bumpo itu ngikutin, teman-teman ya. Bumpo kita sambil dengerin aja videonya Kinoko Ribbon gitu. Gak usah belajar bukunya, dengerin aja udah gitu. Yang penting kita kosakatanya tahu gitu ya. Nah, kekurangannya Shinkansen Masta yaitu teman-teman yang nggak komunikatif, cuman tulisan-tulisan gini doang, gambarnya nggak ada, ya, tuh, artinya nggak ada ya. Cuman banyak orang merekomendasikan ini ya, buku ini ya. Ada yang N2 dia belajar Somatome gagal, terus ketika belajar pakai Shinkansen Masta malah lulus ya, gitu teman-teman ya. Cocok-cocokan. Ini juga ada nih latihan soalnya ini ya, 3-4. Nih, latihan soalnya wacana gitu. Latihan soalnya banyak ini kalau Shinkansen Masta. Tuh. Kalau ini kunci jawabannya di halaman paling akhir, teman-teman, dikumpulin jadi satu. Nah, ini bab 2-nya gitu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Cuma kalau yang masih awal-awal ya, misalkan JLPTN 4, JFT Basic A2, JLPTN 4, JLPTN 3 ya, masih bisa pakai Somatome ya, masih tercover lah ya. Cuma misalkan sampean Somatome kok gagal, ya coba belajar pakai Shinkansen Masta ya. Gitu. Ya udah seperti itu saja teman-teman ya, tips dari saya sebagai sama sampean masih sama-sama belajar terus ya sampai akhir hayat. Nggak peduli umur kita berapa teman-teman ya, sama saja saya sama sampean ya, sama-sama orang yang masih belajar. Jadi nanti ya itu istiqomah tiap hari dikit-dikit teman-teman, jangan sekarang belajar besok enggak gitu ya, nanti kita jadinya terlena ya, akhirnya besok-besoknya nggak pernah belajar. Di target nih, misalkan sekarang kan bulan Februari ya, JLPT kan Juli, berarti kan pertengahan Februari ya, ini Maret, April, Mei, Juni, tuh masih ada 4 bulan, 4,5 bulan ya. Nah ini manfaatkan teman-teman waktunya. Jadi misalkan sampean belajarnya masih pelan-pelan ya, 1 bulan, 1 bulan, 1 hari 1 bab. Jadi nanti kosakatanya sampean selesai itu 2 bulan. Nanti bulan ketiganya sampean belajar dokai wacana ya, bulan keempat belajar cokai. Nah, setengah bulannya nanti belajar soal-soal JLPT kayak di buku Try, buku Drill itu ya, atau buku 500 Mon Somatome itu bisa. Nah, atau download PDF soal-soal JLPT tahun lalu ya beserta kunci jawabannya, nanti sampean coba try out ya. Mock test ya namanya, try out, coba percobaan, dicoba gitu, dibikin seperti nuansa suasana tes beneran ya. Sampean soal JLPT tahun lalu ya, kerjain dalam waktu 4 jam. itu setengah bulan sebelum, kan pas setengah bulan sebelum hari H ya, pasti insya Allah sampean pasti lulus ya, yakin. Yang penting istiqomah tiap hari, jangan sehari belajar besok enggak, ntar besoknya enggak belajar lagi, ntar belajar lagi gitu. Jadi jangan bolong-bolong, istiqomah tiap hari, dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Pasti nanti ada yang masuk nyantol di kepala kita gitu ya. Kan bisa karena terbiasa. Nanti kalau udah biasa ngerjain, sampean tahu celahnya, oh caranya ngerjainnya gini gitu. Ya udah itu saja teman-teman ya, 4 tips belajar kosakata bahasa Jepang khususnya untuk menghadapi tes JLPT ya atau JFT Basic A2. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Ya teman-teman ya, selalu semangat ya, tiap hari istiqomah, nikmati gitu momen sekarang ya.
Nggak perlu mikir masa lalu yang sudah berlalu atau mikirin masa depan gimana nih nanti aku lulus, nggak usah. Udah, kita kayak main game aja gitu, kayak main permainan ya, kita nikmati aja game ini ya, hari sekarang, momen sekarang ya, kita belajar itu nikmati prosesnya. Udah kayak main game aja gitu, nggak usah khawatir nanti bisa ngalahin rajanya apa enggak, yang penting sampean menikmati prosesnya gitu. Itu saja teman-teman ya, semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, tenang, damai, bahagia, sejahtera selalu teman-teman ya, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah, loh jinawi, amin.